Halo sahabat DW, kembali bersama saya Ayu. Kali ini saya sedang berada di Berlin. Berlin itu terkenal dengan makanan enak-enaknya dari berbagai negara. Saya ditemani dengan Yonas, kameramen kita. Dia ini adalah vegan. Indonesia banyak loh makanan-makanan yang vegan. Makanya saya mau ngajak Yonas untuk makanan-makanan Indonesia. Kita capcus dulu. Hai. Halo. Makasih. Orang Indonesia ya? Iya, aku Ayu. Aku Davin. Ah, kamu kerja di sini. Bukan, aku yang punya. Kamu yang punya? Iya. Kita sih spesialitas sih sebenarnya ada di sini, ada di Restafel. Atau sumur jengkol? Ada di Berlin. Nggak ada sih sumur jengkol. Yang jarang ada mungkin kulit ayam ya. Kulit ayam? Iya. Oke, aku mau coba deh. Mau pakai apa? Sambal mata? Sambal Saus mata. balado atau sambal hijau? Aduh, nggak bisa pilih. Pilih yang mana ya? Sahabat Dewe, apakah sambal mata atau sambal hijaunya? Sambal mata sih. Oke. Oke. Kapan lagi makan di restoran ditemenin sama pemiliknya? Davin keren banget punya restoran dalam usia muda, satu restoran sebesar ini. Bukan satu, 4. 4 restoran. Kok ada 4 di sini? Di Berlin. Oh, kamu tuh dapat warisan atau menang lotre? Maunya sih gitu ya, menang lotre, tapi boro-boro. Bisa cerita kok bisa sampai punya 4 restoran sih? Aku ke sini sebagai student, aku belajar engineer informatik di sini. Tapi aku dulu kerja juga part time di restoran gitu. Terus dari situ ya aku mulai suka sama dunia gastronomi gitu di situ. Nah itu kamu pinjam duit dari bank dong buka ini restoran? Aku sih nggak pernah ngambil kredit ya sama sekali. Nggak ngambil kredit, nggak dapat warisan, nggak menang lotre, terus duitnya jatuh dari mana? Semua bisnisku aku bangun dengan cash gitu. Aku pakai cash. Nggak pernah aku ambil kredit selama ini. Caranya gimana tuh? Investasi ya. Aku mulai dari investasi juga, dari penghasilanku aku investasi juga. Aku belajar yang namanya financial education gitu istilahnya, yang mungkin itu nggak pernah diajarin di sekolah. Ya kamu kan nggak sekolah keuangan. Ya itu dia justru, menurutku itu penting untuk generasi muda sekarang ini untuk tahu belajar financial education sendiri menurutku. Nah kalau soal duitnya dari mana tuh, bisa dijelasin nggak tuh? Kalau soal duit, sebenarnya mungkin dari gajiku, aku sisihin, aku investasi, aku mulai investasi gitu. Di situ aku selalu men-setting targetku gitu, di umur 30 kalau aku harus punya bisnis sendiri. Puji Tuhan itu terjadi sih gitu. Jadi kita harus punya goal juga dari situ gitu. Tapi sebenarnya duit itu aku duitnya dapat dari mana? Dari investasi sih, rata-rata dari saham. Gimana caranya tuh kamu bisa sampai punya kemampuan untuk belajar itu otodidak atau? Awalnya sih aku ditindas ya dari pemberi kerja. Cuman dari situ ya ternyata bermanfaat gitu, banyak manfaatnya dan aku jadi belajar banyak hal dari situ. Itu contohnya kayak ya gimana cara manage sebuah restoran, gimana negosiasi, gimana marketing. Tapi kamu berarti memulai bisnis ini pas kapan nih? Zaman pandemi dong? Ya, aku mau mulai bisnis zaman pandemi. Betul. Itu zaman susah-susahnya hidup tuh. Betul. Dimana justru aku memanfaatkan kondisi itu. Dimana orang pada menjual restorannya dengan harga yang lumayan miring kan, aku mau beli restoran itu justru. Waktu pertama kali kamu datang ke sini kan masih muda ya, belum 20 tahun gitu ya. Kapan tuh kamu kepikiran, aku harus punya bisnis? Ya umur muda sih, 20 tahun, 21 tahun itu aku udah berpikir kalau umur 30 tahun aku before 30 aku udah harus punya bisnis. Lalu kepikirannya? Kepikirannya karena suka masak, terus satu juga dari dorongan teman-teman ya. Dari dorongan teman-teman yang juga pada bilang gitu, daripada lu cuman jalanin bisnis orang lain terus gitu sebagai manajer, sebagai konsultan gitu, kenapa sih lu nggak buka sendiri juga? Jadi menurutku pergaulan juga penting. Kamu kalau stres ngapain sih? Aku kalau stres, Ya, ngapain? ini di luar nalar mungkin ya, orang-orang nggak percaya kalau aku stres aku ngapain, aku mandi biasanya. Kamu bisa nggak punya tips atau saran buat orang-orang yang kepingin memulai hidup di sini, baik itu untuk studi atau cari penghasilan seperti kamu, gimana kata-kata hari ini? Nomor satu sih yang tadi aku udah tekankan, pergaulan itu menentukan masa depan kita juga. Itu nomor satu, pergaulan itu penting banget menurutku. Yang kedua adalah tekad sih, tekad setting goal. Kita men-setting goal kita mau kemana sebenarnya arahnya. Yang ketiga itu rajin dan ulet aja.
So, du isst jetzt die Empfehlung von diesem Restaurant. Das ist Nasi Tumpang. Was hast du? Das ist komisch für die, vor allem du bist vegan. Oh, das ist Haut von Hähnchen mit Matah-Sauce, Sambal Matah. Du kannst also auch, scharf? ja, scharf. Du kannst auch probieren, das ist sehr, sehr scharf. Feuer. Okay. Also es ist schon scharf. Ist schon scharf. Aber ich esse auch sehr viel scharf und sehr gerne scharf. So, guten Appetit. Guten Appetit, danke. Das ist fantastisch. Schmeckt So ein gut? bisschen weihnachtlich. Aku penasaran nih untuk ngelihat imbis kamu dan restoran yang lain. Sekarang kita mau lihat yuk Boleh? yang di mana ya? Di Habanov. Oke, kita pergi. Oke, kita Capcus. Total kamu punya pekerja berapa? Total kalau seluruh pekerjaku ada 52 saat ini ya, 52, 53. Nggak takut nanti mereka jadi saingan? Oh nggak apa-apa, menurutku. Kita bisa sama-sama maju. Seperti yang aku bilang, kalau mereka satu circle dengan aku, ya kenapa nggak aku bangun circle itu? Kamu bilang kamu bukannya dapat warisan, malah mendukung secara finansial keluarga kamu di Indonesia. Ya, aku lahir dari sandwich generation. Dan ya dulu waktu pas papa masih ada, ya aku sempat ngebantu usaha papa sih di situ. Nah ini kamu kerja setiap hari atau ada hari liburnya kapan? Aku nggak ada hari libur sih sampai saat ini. Aku kerja 12 sampai 14 jam setiap hari. Aku pengen punya mimpi, aku pengen financial freedom semudah mungkin. Setelah itu mudah-mudahan hasil kerja kerasku ini ya aku bisa segera capai mimpi itu, financial freedom di usia yang muda. Mudah-mudahan berhasil. Nah sahabat Dewe, ada nggak di antara kalian juga yang berpikiran sama sampai tiap hari kerja, nggak libur-libur seperti Davin ini? Terima kasih banyak Davin atas waktunya dan kesempatannya dan juga makan-makan enaknya. Semoga sukses. Sahabat Dewe, kita akan jumpa lagi di episode mendatang. Kita capcus dulu pulang kebun. Yuk, bye. Bye-bye.